ikuti ya, itu ini ya, resiko saja. Boleh tanya ke temennya. Oke, saya mulai. Ini sekarang itu pembahasan kita berkenaan dengan gas ideal. Kita oret-oret dulu ya. Gas ideal, sekali lagi, semua yang ada kata-kata ideal itu sebenarnya ini ya. Nggak ada di bumi itu yang benar-benar ideal itu. Makanya kalau ini gas ideal, ini juga semacam konseptual saja. Nyatanya itu nggak ada yang benar-benar ideal. Gas ideal itu kan didefinisikan gas yang secara tepat memenuhi persamaan PV-nRT. P itu tekanan, V-nya ini adalah volume, N-nya ini banyaknya mol. Kemudian R ini adalah konstanta gas, T-nya ini adalah suhu. Suhunya dia harus dalam Kelvin. Nanti kalau ada suhu yang dalam bentuk derajat Celcius, dirubah ke Kelvin, kemarin kita sudah mempelajari. Tetapi selain memenuhi persamaan PV-nRT, sebenarnya gas ideal itu punya ciri-ciri. Kalau kita misalkan nih punya wadah, katakanlah ini tabung gitu ya. Ini tabungnya saya tutup, kemudian di dalamnya ini saya kasih gas. Sebenarnya nggak dikasih pun di sekitar kita itu juga ada gas ya. Gas itu kan banyak, ada gas oksigen, gas neon gitu ya. Misalkan ini gas, katakanlah ini gas oksigen gitu ya. Sebenarnya jika wadah ini, oh katakanlah misalkan ini ya balon ya yang mudah di ini, yang mudah di ini itu balon. Kita gambarkan bentuknya kayak balon. Balon itu kalau misalkan kita tiup angin, gitu ya, kita tiup, kemudian di dalamnya itu ada gas, gasnya itu ya dari udara yang kita tiupkan ya. Sebenarnya partikel gas yang ada di dalam balon, dia tuh bergeraknya acak. Gitu. Bergeraknya acak. Namanya itu gerak Brown kalau nggak salah ya. Ini apa? Brown ini gini tulisannya. Brown. Geraknya acak kemana saja. Dan mungkin kemungkinan besar partikel yang satu dengan yang lainnya itu bertumbukan. Syaratnya gas ideal, maka tumbukan antar partikel itu dianggap lenting sempurna. Gitu ya. Lenting sempurna. Tumbukan antar partikel itu lenting sempurna. Ini yang pertama. Nanti kalau ada yang di sini ya kita sambil di ini kan ya. Kemudian karena dia bergerak acak, setiap benda yang bergerak itu kan dia harus memenuhi hukum Newton ya. Hukum Newton itu yang sigma F sama dengan M dikali A. Makanya partikel ini jika dia tuh dianggap gas ideal, dia harus memenuhi persamaan hukum Newton. Makanya di sini ada poin yang kelima, hukum Newton tentang gerak berlaku. Dia masih karena gerakannya itu ya punya M, punya A. Kemudian yang lainnya, karena ini partikel itu punya massa, dulu kita pernah ini ya membahas tentang gaya gravitasi. Jika ada dua partikel bermassa M1 dan M2, maka kedua partikel itu akan tarik-menarik gitu ya. Tarik-menariknya itu kan ini ya, G M1 M2 per R kuadrat. Untuk gas ideal, maka gaya tarik-menarik gravitasi itu dianggap diabaikan. Ini diabaikan. Gitu ya. Untuk gas ideal, ini berarti yang ketiga. F gravitasi itu diabaikan. Kemudian yang selanjutnya, partikel itu bertumbukan dengan wadah. Ini kan wadahnya itu berarti di sini balon. Nah, tumbukan dengan wadah itu mengakibatkan tekanan. Tekanan yang ada di balon. Kalau semakin banyak kita tiupkan, berarti partikelnya nanti akan semakin banyak jumlahnya. Dan kemungkinan geraknya itu akan semakin acak gitu ya. Semakin gerakannya semakin tinggi, maka tekanannya itu juga akan semakin besar. Kemudian coba kita baca yang di sini. Gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang amat besar jumlahnya, yang tersebar merata di seluruh bagian. Ya memang ya, jadi
karena geraknya acak tadi, dia itu harus ini ya, menyebar merata. Nggak boleh mengumpul ngumpul di pojokan saja itu nggak boleh. Ini secara apa itu secara alami dia akan menyebar. Kemudian jarak antar partikel gas jauh lebih besar dari dinding ukuran partikel. Ini kayaknya tidak begitu penting ya nomor 2 ini. Kemudian tidak ada gaya di antara partikel-partikel ya. Nggak ada gaya itu yang sudah saya sebutkan yang poin ketiga tadi ya. Gaya tarik gravitasi, F gravitasinya diabaikan. Kecuali jika bertumbukan, tumbukan dianggap lenting sempurna. Tadi sudah saya ini ya, lenting sempurna dan partikel dianggap bulat, licin dan pejal. Oke, partikelnya dianggap bulat, kemudian pejal. Pejal itu padat gitu ya. Meskipun kita mungkin saya sendiri itu belum pernah melihat ya partikel dari gas itu bagaimana belum pernah lihat. Mungkin kalau debu itu pernah lihat, tapi kalau gas itu belum pernah lihat. Oke, lenting sempurna itu berarti memang tumbukannya sangat singkat ya. Kayak ya tumbukan biasa tapi cepat banget gitu ya, tek langsung atau mencelat satu-satu gitu ya. Volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan volume wadah yang ya ini jelas ya ini ya. Karena gas itu kan ya mata saja kita nggak bisa melihat ya dibandingkan dengan volume dari balon itu. Oke, itu ciri-ciri dari gas ideal yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita akan membahas ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini selanjutnya hukum-hukum yang berlaku pada gas ideal. Yang pertama itu hukum Boyle. Hukum Boyle itu mensyaratkan ini suhunya konstan. Gitu ya. Ini untuk suhu konstan. Suhu konstan itu nama lainnya adalah isotermal. Iso itu sama, termal itu suhu gitu ya. Jadi suhunya sama. Jika suhunya dipertahankan sama, atau ini kondisi 1 sama kondisi 2, ini ditekan, kemudian ini dilonggarkan. Kalau ditekan, berarti volumenya kecil. Ini V1, ini ditekan dengan P1. Kemudian ini V2, dilonggarkan. Kemudian tekanannya dikurangi. Tekanan kita fokusnya di gas ya. Jadi di pembahasan gas ideal itu kan ada sistem, ada lingkungan. Kita bahasnya sistemnya itu gasnya itu. Ketika ini ditekan, maka sistemnya ini volumenya mengecil, ketika dilonggarkan, volumenya itu membesar. Ini tekanan pada kondisi kedua itu dikurangi, tekanan pada gas dikurangi, atau tekanan pada sistem dikurangi. Hukum Boyle membuat persamaan bahwa P1V1 itu sama dengan P2V2. Pada suhu konstan, perkalian tekanan dengan volume itu konstan. Begitu ya. Ini untuk yang hukum Boyle. Ini kayaknya mungkin sudah kenal dari SMP ya. Kemudian hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu untuk tekanannya dipertahankan tetap, tekanannya dipertahankan tetap. Makanya ini di percobaannya itu dikasih bandul yang sama. Tekanannya tetap. Ini ketika volume sistem ini katakanlah V berapa ya? Ini V1, kemudian ini V2, kemudian ini dipanaskan. Kalau diusahakan tekanannya sama, ketika dipanaskan nanti ini akan memuai gitu ya. Memuai itu artinya volumenya itu akan semakin apa tuh? Semakin besar ya volumenya. Tetapi kalau dimatikan ini dia akan nurun volumenya akan mengecil. Sekali lagi ini dipertahankan tekanannya sama. Tentu yang berubah nanti adalah suhu sama volume. Berdasarkan hukum Gay-Lussac berdasarkan hukum Gay-Lussac volume itu sebanding dengan suhu. Sebanding dengan suhu. Kalau volumenya naik, maka suhunya naik gitu ya. Kalau yang ini tadi, oh ini langsung bersamaan ya. Harusnya begini. Sebentar kita balik lagi ke Boyle dulu. Dia tekanan itu berbanding terbalik dengan volume.
Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau volumenya kecil, maka tekanannya besar. Ini kan ditekan. Tetapi kalau volumenya besar, maka tekanannya kecil. Karena berbanding terbalik. Kalau ini dipindah ruas, jadinya begini ya. P dikali V itu sama dengan konstan. Artinya ini, P1 V1 sama dengan P2 V2. Kalau yang ini tadi, sekarang yang G-lusa, volume itu sebanding dengan suhu. Kalau volumenya besar, maka suhunya juga besar. Kalau volumenya kecil, suhunya kecil. Karena ini tadi kan dimatikan ya. Atau kalau dipindah ruas, ini V per T, ini sama dengan konstan. Konstan itu ditulisnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian yang ketiga ini hukum Charles. Hukum Charles itu, oh ya, tekanan konstan itu nama lainnya adalah isobarik. Iso itu sama, bar itu satuan dari tekanan. Jadi tekanannya sama. Kemudian yang hukum Charles itu dia membahas tentang volume konstan. Volume konstan itu atau isochorik namanya. Isochorik. Jadi misalkan begini nih, nggak ada gambarnya, kita gambar sendiri. Ini kita punya wadah tertutup. Wadahnya tertutup. Ini dipanaskan api, yang satunya enggak. Wadah tertutup berarti volumenya itu dijaga tetap. Jadi V1 sama dengan V2. Ya. V1 sama dengan V2. Kalau dipanaskan tentu tekanannya akan tinggi ya. Kalau lihat-lihat mungkin ini ya mendidihkan air itu atau presto, dia kalau dipanaskan terus, wadahnya ditutup, dikunci, ini kan tekanannya tinggi tekanannya. P1-nya tinggi, P1-nya tinggi, itu saat suhunya juga tinggi gitu ya, saat suhunya tinggi. Atau dituliskan itu P itu sebanding dengan suhu. Tekanan itu sebanding suhu. Kalau tekanannya tinggi, suhunya tinggi. Tapi kalau ini dimatikan apinya, maka suhunya rendah, tekanannya juga rendah. Kalau dipindah ruas, ini jadinya begini ya, P per T, ini sama dengan konstan. Atau bila dituliskan dalam persamaan, ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sekali lagi, suhunya harus dalam Kelvin. Nggak boleh suhunya dalam Celsius atau suhu yang lain. Kemudian yang terakhir nih, ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi perpaduan Boyle dan Gay-Lussac. Hukum Boyle dan Gay-Lussac ini mensyaratkan bahwa ini ya, jika semua kondisi itu terpenuhi, jadi nggak ada suhu konstan, nggak ada tekanan konstan, nggak ada volume konstan, maka perkalian tekanan volume itu sebanding dengan suhu. Kalau dituliskan ini perkalian tekanan dengan volume itu sebanding dengan suhu. Kalau dipindah ruaskan, berarti ini PV per T itu nilainya sama dengan konstan. Kalau konstan berarti boleh ditulis begini nih, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Sebenarnya kita menggunakan persamaan ini saja sudah cukup ya. Hafal ini saja. Kalau ada tekanan isobar, nanti P-nya dicorek. Isobar itu tekanan konstan. Kalau isochor, V-nya dicorek. Dicorek, tinggal P per T, P per T. Kalau isotermal, berarti suhunya sama, T-nya dicorek. Tinggal P1 V1 sama dengan P2 V2. Dari sini ada pertanyaan apa enggak? Ustaz pernah nyoba hukum ini kan? Nyoba ya percobaannya gampang, mudah Mi. Pakai balon itu bisa. Misalkan balon nih. Balon kita tiup. Kemudian kalau pengen membuat perubahan suhu, begini, ini kamu alirkan air panas. Kamu alirkan air panas. Nanti volumenya dia akan bertambah. Itu ya salah satu percobaan sederhananya kayak gitu. Kalau percobaan-percobaan yang lain saya belum pernah, Mi. Alat-alatnya itu tidak punya kita. Kalau yang sederhana ya itu balon aja ditiup, kemudian kamu ini
pancuri air panas itu kan merubah suhunya. Kalau merubah suhu nanti volumenya bagaimana begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini ada soal-soal ya. Latihan soal. Nomor 1, ya kita pilih saja ini mah. Kenapa saya ini kan? Ngerjain ini ya, nomor 1, nomor 2, sama yang bahasa Inggris ini dikerjain. Oh, nomor 3 juga. 5 soal buat latihan. Kelihatan ya soalnya ya?
Lihat di web dulu. Nomor 1, nomor 1 tadi apa ya? Maka volume gas adalah oke. Awalnya 7, mencari V2 dulu. V2-nya ketemu berapa ya? 8, kemudian P-nya 7 menjadi tekanannya naik. Oke, jadi 8. Sip. V2-nya 8. Berarti volume gasnya oh ya 8 menjadi 8 tetap sip. Oke, benar ini ya. Siapa ini tadi? Hasna, sip Hasna. Soalnya hilang, Tat. Oh, soalnya hilang. Ini masih ada nih, Mi. Aman, Tat. Hilang. Siapa ini tadi? Itu. Ustadz, walaupun salah satunya Celsius tetap. Ya, memang harus dirubah Kelvin. 27.300. Ya, sip. Ya, benar-benar. Benar, Jeng. Nomor telu, Jeng. Harus dirubah Kelvin. Siap. Volumenya ini loh ya. Ini nomor berapa ini yang kamu kerjain ini, Rasita? 13.4. Oh, 13.4 itu yang mana soalnya? 18, Tat. 18.4. 3 liter tank contains 3 ATM menjadi 1 ATM, suhunya 20. What is the temperature in Celsius? Pertama 20 jadikan Kelvin. Ya. Ini satuannya suhunya apa ini, Rasita? Kelvin masian ya? Kamu rubah menjadi Celsius. Karena yang diminta kan Celsius tuh. Oh iya. Yang A itu diminta dalam Celsius. Cold until. Oke, ini volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Oh ya, tadi paper. Asum
Assume that the volume of the tank constant. Oh ya. And the temperature is kept and the value found of what? And the gas compressed. What is the volume when the pressure? Oh, yang ditanya volume. Yang B ini volume yang ditanya saat suhunya konstan. Oh ya, gimana? Oh ya, V3/4. Oh ya, berbanding terbalik ya. P1/T1. Oke, caranya bener sih. Sip. Satuannya ya, jangan lupa. Iya, terima kasih, Tat. Siap. Helmi. V2 48 liter, Mi. 315, 7 ATM. Ini bukan 1 ATM, Mi. Dinaikkan 1 ATM. Teliti ya. Kalau dinaikkan 1 ATM berarti tekanannya menjadi berapa, Mi? 8, Tat. 8 gitu loh. Oh, Bukan salah 1 baca, yang Tat. dimasukin. Oh, salah baca. Nomor 2 itu apa yang ditanya? Maka tekanannya menjadi oke. Oh, tinggal dimasuk-masukin ya nomor 2 itu. Ya, tinggal dimasuk-masukin. Sip. Wes, insya Allah lalu hitungannya bener ya. Bener lah. Ini 3/4, 5/4, 4-nya dicorek, jadinya 3/5, dipindah ruas, yo. Semoga bener hitungan kamu, Mi. Nomor 3, Kelvin dijadikan Celsius, Mi. Ya, nomor 4 itu yang mana yang kamu kerjain? Nomor 4 nggak usah dikerjain. Nomor ini 18.4 sama 18.7, Mi. Iya, Tat, maksudnya itu. Cuman belum kelar itu. Oh ya, sip. Kita belum masuk sampai situ ya, mol sama R belum masuk situ, Amanda. Nanti setelah ini saya terangkan ke situ. Oh ya, sip, man, wes man. NR-nya nanti saya terangin, tapi untuk yang mengerjakan soal-soal yang barusan itu nggak pakai itu sudah bisa. Ya, mol sama R tetapannya dianggap sama kan? Ya, tetapan situ sama, nggak berubah-ubah. Ya, sama-sama. Jangan lupa absennya di learning ya. Wes ngerjain Malik, wes dapat berapa Malik? Halo, pripun Tat? Wes dapat berapa soal? 3. 3 ya? Oh, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Zaki Abdussalam, dengar saya Zaki? Ya, Sudah dapat berapa soal Zaki? baru 2, Tat. Baru 2, oke siap. Zaki Yudhistira, Iya, Tat. dapat berapa soal Zaki Yudhistira? 3, Tat. 3, oke siap.
Muiz, sudah dapat berapa soal Muiz? Muiz Ali Mukti. Muiz lagi tidak on mic ini kayaknya. Baru 2 soal, Tat. Baru 2 soal, makan toh Is. Naila berapa soal Naila? Tes 3, Tat. 3, oke. Fatan, gimana Fatan? Fatan? Fatan lagi tidak. Jaguar. Oh, sudah pakai NR. Oh, ya wes. Ya. Ya, Sid. Perbandingan suhu yang ditanya di soal tadi apa ini? A Jaguar XK8 convertible has an 8-cylinder engine. Di awal kompresi ininya one cylinder, volumenya 499 cm. Dia kalau soal-soal perbandingan seperti yang kita bahas ini ya, nggak usah dirubah satuannya ya. Yang dirubah cuma suhu. Suhunya itu jadikan Kelvin. Kalau yang lainnya sudah sama, biarin. Maksudnya kalau Pascal ya biar Pascal, harus sama-sama Pascal. Kalau ATM sama-sama ATM, volume gitu juga. Kalau sentimeter dengan sentimeter pangkat 3 sama. Oke, compute the final temperature. Oh ya, tinggal dicari T2-nya. Ya sih, wes caranya wes bener. Ngitungnya yang ya, ngitungin insya Allah bener ya bener. Satuannya Kelvin. Sip. Ustadz mau lihat soalnya lagi, Tat? Oh, ya. Soalnya ini. Nggak kelihatan toh soalnya. Tadi gelap, gelap, Tat. Tat. Oh, siap.
Gevira sudah semua atau Gevira? Belum, Tat, belum. Oleh berapa? Masih dikit, Tat, masih bingung. Kok bingung? Masih berapa soal? Mau Sudah baru berapa? nomor 2. Baru 2 ya? Berarti soal nomor berapa tuh yang kamu? Yang satu terus yang 2 masih gak tahu. Aku masih Yang dua, bingung, Tat. yang nomor 2, oke nomor 2. Ini ya tanya ya kalau nggak. Nomor 2 kita masukin, coba kita ini kan. Kita bahas ya, nomor 2. Ini buat Gevira dan kawan-kawan lain yang saya tidak sebutin ternyata masih bingung. Gas ideal mula-mula bersuhu T. Jadi ya mula-mula itu T1-nya sama dengan T gitu. Menempati ruang yang volumenya V1-nya sama dengan V. Tekanannya sama dengan P. Jika suhu gas menjadi, itu artinya T2 sama dengan 5/4 T. Volumenya menjadi, berarti V2 menjadi 3/4 V. Yang ditanya adalah tekanannya, P2-nya berapa. Ini penulisan kayak gini, bingung apa jelas, Gevira? Iya, Tat, jelas, Tat. Sekarang gunakan persamaan ini nih, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kenapa menggunakan persamaan ini? Karena semua besaran ada di sini. Kalau sudah ada semuanya ya yang cocok persamaannya ini. Jangan menggunakan ini yang PV sama dengan PV. PV sama dengan PV itu kalau ada keterangan suhu konstan gitu ya. Contohnya soal nomor 18.4 ini what is the temperature dan in degree assume the volume konstan. Kalau volume konstan berarti nanti yang dipakai itu P per T sama dengan P per T itu. Tapi kalau nggak ada keterangan semuanya ada. Sekarang kita masuk ini P1 sama dengan P. V1 sama dengan V, T1 sama dengan T. P2 yang ditanyakan V2-nya 3/4 V. T2-nya 5/4 T. Yang sama kita coret nih. 4 dengan 4 dicoret. Sampai sini ada yang bingung apa enggak, Gevira? Enggak, Tat. Enggak ya? Kalau enggak ya sudah ini tinggal dihitung. Berarti kan ini P sama dengan 3/5 P2. Tinggal dimasukin, dipindah saja ya, P2 sama dengan 5/3 P kan. Saya pikir sederhana ini, Gevira. Iya. Ada pertanyaan apa enggak? Enggak. Makasih ya, Ustaz. Ya. Fatimah Akhilah, sudah berapa soal Fatimah? Fatimah, Verson ini yang A, yang B, yang mana ya? Oh, yang Yang A yang atas, Tat. semuanya kan di atas ini ya. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, yang kanan. Oh, yang kanan ya. Oh ya, volumenya dicoret. Ya, sip. Suhunya jadikan derajat Celcius. Ya, sip. Kalau yang ini, yang sama tadi apa? Yang B itu yang sama, P-nya, Tat. temperaturnya sama ya. Oh ya, T-nya dicoret. Ya, sip, sip. Oke, sip.
Ya, oke Hasna, sip. Ya Hasna. Ya, yang kedua itu volumenya. Yang pertama ini volume konstan, yang kedua itu suhunya konstan. Ya, sip. Sip Hasna. Sepertinya sudah semua ya. Kalau sudah kita masuk materi yang lainnya. Sudah ya? Kita lanjut ya. Sekarang ini persamaan gas ideal secara umum. Tadi kan kita sudah mendapatkan dari hukum Boyle-Gay-Lussac bahwa PV per T itu sama dengan konstan. Ya ini ada orang-orang tuh yang ternyata tuh melakukan praktikum ya, saya sendiri tidak melakukan. PV per T itu memang konstan dan nilainya itu sebanding dengan mol dikali tetapan gas. Ini molnya gas. Mol itu sekali lagi kan begini ya, mol itu kalau di kimia itu massa per mR. mR ini adalah massa relatif gitu ya. M-nya itu massa yang dalam kilogram itu. Kalau di kita ini satuannya dalam kilogram gitu ya. Makanya boleh ditulis secara umum persamaan gas ideal itu sama dengan NR kali T. Nanti yang perlu diingat gitu ya. P itu satuan SI-nya Pascal. Kemudian V ini meter pangkat 3, T-nya ini Kelvin. Ini satuannya mol. Kemudian tetapan gas ini ada ya, sebentar. Tetapan gas itu nilainya adalah, kita carikan dulu nih. Tetapan gas ideal. Nilainya nanti di ulangan saya sediakan. Oke, kita dapatkan nih nilainya. Ada dua soalnya. R itu tetapan gas. Kalau kita pakai mol, yang sering itu pakai mol ya, bukan kilomol. Yang ini 8,31 Joule per mol Kelvin. Makanya kalau ada satuannya ini dalam ATM, misalkan P-nya itu dalam ATM. P kalau dalam ATM ini pakai warna biru saja. P kalau dia dalam ATM, maka harus dirubah ke Pascal. 1 ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Begitu juga dengan ini ya, volume. Ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 dm pangkat 3. Atau kalau jadikan meter itu dm ke meter itu kan naik. Ini ya, naik 1 ya. Karena pangkat 3 jadinya 10 pangkat min 3. Jadi 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Ini yang sering dipakai. Kemudian suhunya dalam bentuk Kelvin. Kemudian karena N tadi kan boleh dijabarin ini ya, massa per mR gitu, massa relatif. Kalau kita kemudian N ini kita kan juga dapat begini ya, ini banyaknya partikel itu sama dengan banyaknya mol dikali bilangan Avogadro. Ini ya. N-nya itu berarti bisa diganti jadinya gini, N per Na. N banyaknya mol sama dengan banyaknya partikel per bilangan Avogadro. Ya ini sebenarnya cara mendapatkan saja. N kemudian, molnya itu diganti N per Na, R per Na itu tidak lain adalah konstanta Boltzmann gitu ya, konstanta Boltzmann. K itu sama dengan, ini ya, K ini adalah konstanta Boltzmann. Nilainya berapa? Oh ini saya carikan dulu. Saya konstanta yang gas ideal ini yang paling susah menghafalkan.
nilainya ini ya, konstanta Boltzmann. 1,38, saya taruh di sini saja. Saya besarin. 1,38 kali 10⁻⁴ Joule per Kelvin gitu ya. Ini persamaan umum gas secara umum. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Yang sering dipakai ya ini PV-nRT dan PV-nKT. Sama saja ya. Kalau pakai N besar, ini adalah banyaknya partikel. Bedanya tuh cuma di NK dan NR. N kecil kali R sama N besar kali K. Bedanya cuma di situ. Dari sini ada pertanyaan apa enggak? Jika tidak ada pertanyaan, ini boleh mengerjakan yang ini. Yang bahasa Inggris ini mudah, ini juga mudah insya Allah. Yang agak susah tuh yang nomor 2 ini. Dicoba dulu.
Silakan dikerjakan dulu ya. Nomor 2 yang soal nomor 2 itu ya, Zid. Iya, Tat, kenapa? Soal yang kamu kerjain nomor 2 ini ya. Iya. Soal nomor 2 yang gas bermassa 4 kilogram itu. Mm-mm. Iya, Tat. Gas bermassa 4 kilogram. Ya, volumenya sama. Ya, oke, M1. Ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Yo, sip. Caranya sudah sip, sip. M1 itu awal gitu, M2 itu yang akhir ya. Oh ya. Secara umum ya, sudah benar. Sip, Oh, sip. Sip, sip. ya, Ustaz, makasih. Mm-mm. Jika ada yang masih belum jelas, tanya oh ya, jangan diam. Gelap tat. Kok gelap terus ya? Kirim di ini aja loh, gitu grup.
konstanta K-nya itu ini ya, konstanta Boltzmann, Viv, Rafif. 1,38, seperti dibilang Naila tuh. Tat, materi ini masih luas atau ini doang, Tat? 2 pertemuan selesai, mungkin minggu depan selesai, Mi. Minggu depan itu sebanyak inikah materinya atau lebih banyak, Tat? Atau lebih sedikit? Ini apa banyak ini? Tadi kayaknya masih 2 materi, Mi. Ya minggu Insya Allah depan gimana? minggu depan ya mungkin 2 lagi. Energi sama kecepatan kecepatan partikel. Energi partikel sama kecepatan partikel, Mi. Oke, Tat. Makasih, Tat. Siap. Ustadz mau tanya, Tat. Gimana? Ya, Yang 4 itu kok 4B? yang 4, yang ini ya? Ya, Oh, yang B. Kenapa? itu volume awalnya berapa sih, Tat? Apa gimana itu kan nyari volume Yang if the pressure is now tekanannya jadikan 300 kilopascal dan temperatur naik menjadi 30 derajat. How much volume does the gas occupy itu ini ya, keluar ya. Jadi kamu mencari V2-nya, nanti yang keluar itu berarti ya V2 dikurangi V awal itu. Occupy itu apa? Occupy itu ya. Sebentar. menempati. Yang menempati. Oh, berarti ini V2-nya yang ditanya tuh. Nah, terus V1-nya pakai yang 2,5. Heeh, V1-nya pakai yang 2,5. Oke, Tat. Makasih, Tat. Ya. Hai. Ustadz, berarti boleh langsung pakai yang PV per T itu nggak, Tat? Boleh. Boleh. Nah, sip. Oke, Tat. Kalau pakai cara PV Mm-mm. enggak. Enggak ya, ya wes.
Ustadz, nomor 1 itu P-nya pakai ATM atau Pascal? Nomor 1. Pakai Pascal ya. Sekali lagi ATM, satuannya itu pakai SI, karena ini pakai Joule. SI itu kalau tekanan dia pakai Pascal ya, Zid. Pas 1 ATM tadi sudah saya ini kan ya, konversinya tadi. 1 ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Enggak sah dua-duanya, salah satu, ATM. ATM harus dirubah ke Pascal. Gitu ya, Zid? Oke Ustadz, terima kasih. Mm-mm.
Massa kalau mencari mol itu kilogram. Oh ya, begini. Sebentar. Kalau misalkan tadi kita menggunakan PV sama dengan nRT, ini kan satuannya mol ya. Mol itu memang kalau di kimia itu gram per mr. Gram per mr, mr-nya itu dia kan ada satuannya ya dia tuh. Kalau dia pakai gram, pasti ini mr-nya itu satuannya ini ya, gram per mol. Tetapi kalau satuan mr-nya nanti kilogram per mol, berarti ini masanya itu dalam bentuk kilogram begitu ya. Dilihat dulu satuan dari mr-nya. Mungkin mr-nya itu mungkin satuannya memang ini ya, gram per mol. Jadi kalau pakai gram berarti masanya itu yang dipakai gram. Gitu ya, Hasna. Oh gitu, terima kasih. Ya, ini kan ada keterangan nih soal nomor 1 ini satuannya ini gram per mol, mr-nya. Makanya kalau gram per mol yang dipakai ya masanya gram gitu. Tapi ya lihat-lihat soal ding. Nanti kalau ada mr-nya itu mungkin kilogram per mol, ya jadikan kilogram masanya. Kalau pakai 1045 Pascal nanti V-nya satuannya meter pangkat 3. Sekali lagi, P itu satuannya SI-nya Pascal. V satuan SI-nya itu meter pangkat 3. 1 liter, tadi sudah kita ini ya, 1 liter Ferguson itu 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Ini konversinya Ferguson. Gitu ya Ferguson. Oke, Tat. Terima kasih, Tat. Ya. Sudah Helmi? Sudah berapa soal Helmi? Kita sampai 8:30 ya. Ini masih 6 menit lagi. Silahkan tanya jika ada yang tidak jelas.
Saya bingung nomor 1824. Ya, nomor 1824. Ini ya. Oke, sebentar kita coba bahas nih. Vakum modern, pompa vakum modern tekanannya itu bisa sampai 10 pangkat min 13 atm. Berarti P-nya sama dengan 10 pangkat min 13 atm. Di lab. Volume of air, consider a volume at pressure atm in ordinary temperature 300 Kelvin. How many molecule are present? Oh, siap. Yang ditanya tuh how many molecule itu berarti N-nya. Kita berarti pakai rumus yang ini ya, Nel. PV sama dengan NKT itu. P-nya yang dipakai sekarang, tekanannya yang dipakai sekarang yang ini ya. 9 kali 10 pangkat min 14. Kemudian volumenya yang 1 cm, ini sekali lagi ATM dijadikan Pascal, cm dijadikan meter, kemudian K-nya pakai konstanta tadi yang 1,38, T-nya ini 300 Kelvin. Nanti ketemu N-nya, ini banyak partikel. How many molecule? Banyaknya molekul. Gitu ya, Nel? Tadi volumenya gimana, Ted? Volumenya ini yang 1 cm pangkat 3 dijadikan meter pangkat 3. Oh, oke, Ted. Gitu ya. Kemudian yang B, how many molecule will be present at the same temperature, but oke, ini temperaturnya sama, volumenya sama, tapi tekanannya menjadi 1 atm. Kamu rubah jadi Pascal tetap. Terus yang diketahui tekanan awalnya 10 pangkat min 13 atm untuk apa, Ted? Enggak, ini maksudnya pompa vakum modern itu dia tuh bisa mencapai tekanan 10 pangkat min 3 atm begitu. Oh, oke, Ted. Makasih, Ted. Sip. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah 28, kita akhiri saja. Semoga bermanfaat, jaga terus kesehatan supaya bisa tetap belajar. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Siap, Oke, siap. makasih Ustaz. Siap.